Partai Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Harimurti Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, menolak tegas usulan Presiden 3 periode. Ya, karena usulan ini sama saja mengkhianati dan menghancurkan perjuangan Orde Reformasi. Ini bukan sikap, bukan pernyataan dari seorang pemimpin. Jadi itu justru merupakan sikap-sikap primitif yang saya katakan sikap primitif. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana Presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden. Bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi 1990. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR. Tidak apa-apa, itu tidak perlu ditanggapi. Orang berubah tidak berubah itu kan urusan Pak Amin Rais. Ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah, urusan itu diskusinya MPR dan namanya parpol-parpol lah. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1 ingin mengangkat muka saya, yang kedua ingin cari muka, yang ketiga ingin menjurus. Kita tidak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali. Kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Sudah saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY jadi partai yang makin sekarat. Ditinggalkan rakyat karena mega korupsi dari kader-kadernya, bukannya membuat mereka bebenah untuk kembali mencuri simpati masyarakat. Mereka malah lebih sering membuat rakyat makin muak dengan narasi yang terus digulirkan, dengan mengatasnamakan rakyat padahal sebagian besar rakyat sendiri tak pernah merasa terwakili oleh mereka. Diakui ataupun tidak, Demokrat merupakan partai yang berpengalaman. 20 tahun berkiprah di kancah perpolitikan nasional membuat politisi mereka banyak yang makan asam garam. Namun sayangnya pengalaman yang mereka dapatkan tak serta-merta membuat mereka lebih baik, malah cenderung makin buruk dalam beberapa tahun belakangan. Berkali-kali mereka nampak mencari perhatian dari rakyat, berbagai cara sudah mereka lakukan, mulai dari menampar diri sendiri hingga pamer prestasi, walaupun prestasi itu mereka sendiri yang buat, dihadiahkan sendiri, dan lantas dibangga-banggakan sendiri. Nampaknya masih saja tak mampu mengembalikan perhatian rakyat pada mereka. Tak mampu tarik perhatian dengan jalan damai, kini mereka mulai menggunakan cara kekerasan hanya demi mencari perhatian. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra mencoba memancing di air keruh dengan menggunakan isu Presiden 3 periode. Dia menegaskan jika partainya tetap menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Demokrat konsisten menjaga amanah dari reformasi 98 karena itu kami menolak, katanya kepada wartawan Kamis 16 September. Partai Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Harimurti Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, menolak tegas usulan Presiden 3 periode. Ya, karena usulan ini sama saja mengkhianati dan menghancurkan perjuangan Orde Reformasi. Lanjutnya ia menegaskan partainya akan menempuh cara apapun untuk menolak hal tersebut. Jadi apapun kami lakukan, apakah kita berbicara di parlemen, bicara di publik, dan bahkan turun ke jalan bila diperluas, tegas dia.
Pernyataan Herzaki ini makin memperjelas bagaimana cara mainnya Demokrat kasar dan barbar. Saat kalah adu prestasi, maka mereka akan kerahkan kekuatan fisik untuk tujuannya. Makanya tak heran jika beberapa kali aksi demo yang terjadi belakangan ini dicurigai ada campur tangan Demokrat di sana. Demokrat ini seolah mengancam kedaulatan rakyat. Jika rakyat berkehendak untuk dipimpin Jokowi 1 periode lagi, maka mereka mengancam akan mengerahkan orang bayaran untuk turun ke jalan dan mengintimidasi kehendak rakyat. Sikap Demokrat ini benar-benar lucu dan sama sekali bukan sikap kesatria. Sopan santun yang sering mereka sampaikan ternyata hanya sebatas hiasan bibir saja. Kenyataannya mereka lebih senang mengintervensi daripada beradu prestasi. Pengerahan massa bukan hanya kali ini mereka perlihatkan. Sebelumnya juga sempat terjadi pengerahan massa oleh sejumlah kader Partai Demokrat kubu AHY untuk membubarkan acara peringatan hari ulang tahun ke-20 dan Harlah Demokrat yang diselenggarakan oleh pendiri Demokrat sesungguhnya di Tangerang pada 10 September lalu. Dan juga intervensi pada PT UN saat sidang gugatan pihak KLB. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti pengerahan massa yang dilakukan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Menurutnya pengerahan massa dalam agenda sidang gugatan pihak Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu tidak pantas dilakukan dan merupakan tindakan yang primitif. Apa yang dilakukan merupakan tindakan primitif yang mengandalkan kekuatan massa, kata Fernando Emas melalui keterangan tertulis Sabtu 18 September. Ini bukan sikap, bukan pernyataan dari seorang pemimpin. Jadi itu justru merupakan sikap-sikap primitif yang saya katakan sikap primitif. Jadi ladu otot itu kan udah gak zamannya lagi lah sekarang. Fernando mengatakan sebaiknya pihak AHY memperkuat strategi dan data dalam menghadapi gugatan pihak KLB terhadap Menkumham. Apakah mereka tidak memahami bahwa penegak hukum tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun karena memegang prinsip walaupun langit runtuh keadilan harus ditegakkan, katanya. Kalau percaya dengan penegakan keadilan, menurut Fernando seharusnya tidak ada upaya melakukan intervensi dengan pengerahan massa. Sebab tak ada gunanya membangun opini kepada publik karena yang memutuskan adalah hakim. Bertarunglah di pengadilan dengan menghadirkan bukti dan saksi di pengadilan, katanya. Biarkanlah semua itu diproses oleh pengadilan dan kita percayakan kepada pengadilan karena gimana pun juga ini sudah memasuki ranah hukum. Jangan membuat gaduh lah. Jadi jangan ada sesuatu pernyataan-pernyataan ataupun tindakan-tindakan yang saling menyerang. Biarkan saja proses itu berjalan di pengadilan dan kita percayakan hakim akan bertindak adil terhadap putusan itu. Namun dasar Demokrat, mereka itu bisa menghalalkan segala cara demi ambisinya berkuasa kembali. Mereka tak akan pernah mengaku jika apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka akan terus-menerus membela diri dengan cara menjatuhkan pihak lain dengan isu-isu yang sebetulnya sangat basi. Herzaki, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono ini juga menyatakan yakin jika masyarakat menolak masa jabatan presiden 3 periode yang diduga akan dimuliakan lewat amandemen UUD 1945. Tapi tentunya kami terus yakin bahwa sebagian besar masyarakat menolak dengan wacana presiden 3 periode, katanya. Lah, jika kalian yakin rakyat tak suka dengan Jokowi, kenapa kalian harus takut dengan amandemen UUD yang kalian curigai bakal merubah masa periode jabatan kepala negara? Seandainya amandemen undang-undang masa jabatan presiden terjadi pun, bukankah wewenang memilih presiden masih di tangan rakyat? Ada kesempatan 5 periode pun, jika rakyat tak lagi menghendaki Jokowi memimpin, maka tak mungkin Jokowi ini bisa terpilih. Jadi kenapa Demokrat harus takut dengan amandemen? Kalau kami lihat ini hanya upaya dari pentolan-pentolan politik saja, ada intensif, atau kemudian jabatan dengan coba menggolkan amandemen, tandas Herzaki. Isu itu terus saja mereka gulirkan, walaupun jelas sekali Jokowi sendiri tengah menolak dengan usulan masa jabatan 3 periode.
Dalam sebuah pernyataan, Jokowi dengan tegas mengatakan jika ia tak ada niat dan tak berminat untuk menjabat untuk yang ketiga kalinya. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, katanya dalam video siaran pers Sabtu 11 September. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Jokowi meyakinkan jabatan presiden sudah tercatat dalam konstitusi yakni maksimal 2 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama, ungkapnya. Bagaimana menurut Anda? Masih pantaskah Partai Demokrat Cikeas ini untuk terus mewarnai politik kita? Atau sebaiknya kita tenggelamkan sedalam-dalamnya? Tulis komentar Anda di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.